Faraidul ghusli. Ya. Faslun wa faraidul ghusli salasatun asya'a. Ya, ahaduha an-niyatu. Terus Fayanwi al-junubi. ini loh, setelah fiil baru ada fa'il. Bilangnya seperti itu kan konsepnya. Nah, ternyata no kan nabrak artinya secara definisi gampang tapi secara praktek kadang dilupakan seperti itu loh. Padahal di sini orang kata-kata berniat itu kata kerja bukan, Mbak Wardah? Kata kerja. Menurut pikirannya sampean baca junubi itu jadi apa? Saya mau tanya ini dulu. Ini untuk mengukur yang tadi pertanyaan tadi itu. Hah? Jadikan apa? Enggak, mau jadikan apa dulu sampean baca junubi itu? Mudhof Ustaz. Oh, jadi mudhof ilaih seperti itu. Nah, sedangkan adakah kata kerja itu menjadi mudhof? Enggak ada, Ustaz. Ya. Enggak ada. Ya, lanjut. Berarti al-junubu. Iya. Oh, ya, Ustaz. Raf'ul janabati. Bilangnya kalau setelah jinabati. Bilangnya setelah itu. Rafa'al jinabatu. Sekarang baru mudhof ilaih. Sampean baca. Jinabati. Iyalah. Terus awil hadathi terus al akbari wa nahwu dzalika. Ya. Watanwi al haidu wan nifasu raf'u hadatsin al-haidi au an-nisfasi. Ya, sudah ya. Kita siap-siap isi, Pak. Ya, sekarang ya waktunya ngisi sendiri. Kalau di sini sampean baca faraidu, maka kira-kira ini mau dijadikan apa dari yang 7 macam isim yang dibaca rofa? Ada khobar. Gak apa-apa, Mbak. Ingat bahwa baca kitab itu terserah sampean. Jangan mau diatur Pak Irfan ya. Sama Pak. Iya, betul seperti itu. Ya, Ustaz. Iya, gak apa-apa. Harus punya statement sendiri seperti itu. Anggapannya sampean. Pendirian ya, Ustaz. Iya. Pendirian. Harus seperti itu. Asal jangan bawa-bawa musonif ya. Makanya saya teman-temannya qolal musonif rahimahullah taala. Ternyata bacanya salah-salah. Ini dimarahin musonif, bawa-bawa nama musonif. Ternyata dibaca nggak sesuai dengan bacaan musonif. Iya kan? Baca qolal musonnifu tapi dibaca fasun wa faraidul usli fayanwil junubi seperti tadi misalnya. Kan andai kata musonif masih hidup, ini apa-apaan bawa-bawa nama saya, fa'il dijarkan. Oke. Ini pilihannya antara 7. Coba kita cocokkan. Kalau ini dijadikan mubtada, Pak, saya kasih makna ya. Mubtada dan adapun fardu-fardu. Sampean jadikan khobar di mana? Dan apakah pas nanti Mbak Wardah? Adapun fardu-fardu adalah mandi. Apa ya maksudnya? Berarti fardu adalah mandi. Cocok tidak Mbak Wardah? Nggak cocok. Kalau sekarang seperti ini adalah fardu mandi. Cocok tidak? Cocok. Maka di sini disebut Mbak sebagai khobar. Ingat ini ya, dan ini akan berlaku terus. Catat baik-baik. Kalau di judul itu besar kemungkinan itu adalah khobar, ya. Furudul wudu'i misalnya. Kemudian ya semuanya faslun.
Nah, ini kalau di awal itu di judul itu banyak kata yang dibuang, Mbak Orda. Jadi asalnya adalah hadhihi ini, itu jadi mubtada, dibuang. Faro itu adalah fardu-fardu. Cocok tidak sekarang kalau jadikan khobar, bilangnya Pak Irfan tadi itu jadi khobar. Itu lebih cocok seperti ini ya. Nah, berarti anggapan sampean itu walaupun sampean saya minta untuk lawan nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau tidak cocok gak usah maksa, seperti itu saja. Ya sudah ya. Berarti sekarang fardu mandi. Berarti dibaca apa ini kira-kira? Husni. Ayo. Nah, maka kita harus melihat isim yang dibaca jar. Itu ada berapa macam? Nah, ada 3. Di antaranya adalah majrur, kemudian yang kedua mudhaf ilaih, dan yang ketiga adalah tawabi, isim yang ikut pada kalimat sebelumnya, naat atau taukid badal. Fardu mandi. Coba saya kasih pemahaman seperti itu. Berarti dia kata al-ghusli menjadi sandaran tidak kira-kira? Sandaran. Maka sandaran itu nanti disebut dengan mudhafun ilaih. Hukum dari mudhaf ilaih hukumnya jar. Nah, di sini menggunakan apa tanda jarnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim Mufrad. Kenapa isim mufrad al-ghusli? Karena bermakna Tunggal. ya. Kalau faro itu kira-kira ini apa Pak dari segi bentuk kalimatnya? Mufrad tasniyah jamak? Ya. Jamak. Ini disebut dengan apa? Ikut wazan mafailu atau fawailu, fa'ailu, ya yang mirip itu loh. Disebut dengan isim apa namanya? Isim maf'ul. Mana ada? Ya, maka disebut dengan sigot mutahal Jamu. Ya, sigot mutahal jumu itu merupakan ilat dari isim ghairu munsharif. Karena di sini khobar rofa menggunakan dhammah. Selesai. Yo, maka di judul ini Mbak ya. Apa masih ingat tadi kalau di judul ini masih judul ya? Khobar. Nah, namanya khobar. Berarti dibaca apa Mbak? Ya sudah. Atau baca faslin nggak apa-apa, tapi nakdir yang berbeda nanti. Aqra'u fi faslin, saya membaca dalam sebuah pasal misalnya. Ya boleh nggak apa-apa. Kalau dibaca faslan boleh tidak Pak? Faslan jadi maf'ul. Ya. Tapi harus nambah alif. Nggak boleh nulis harus ada alifnya. Kalau ini kira-kira sepakat Pak? Mas Jalal semuanya baca apa ini? Wah. Nah, di sini ya sudah tahu ya harkatnya seperti ini. Faraid. Tahtoh di. Nah, ini di awal. Nah, sehingga coba kita kasih makna adapun sehingga nanti kira-kira yang mempunyai makna penyempurna itu di mana, Mbak? Seperti itu loh. Coba kita kasih makna faraid sudah tahu artinya macam-macam fardu. Coba kita jadikan mubtada. Adapun macam-macam fardu, nah, kita jadikan khobar kalimat setelahnya. Anggap tanpa dipisah. Kita jadikan khobar misalnya. Adapun macam-macam fardu adalah mandi. Cocok tidak Pak Irfan? Semuanya. Tidak cocok. Tidak. Belum, berarti belum di sini penyempurnanya. Nah, maka hasil apa namanya? Puzzle kita ya mencocok-cocokkan tadi itu belum cocok, ya ganti. Kira-kira jadi apa? Fardu mandi atau macam-macam fardunya mandi. Kira-kira mandi itu menjadi sandaran bukan? Sandaran. Disebut dengan mudhaf. Sehingga dibaca apa? Al-Ghusli. Al-Ghusli. Kemudian di sini artinya 3. Coba kita rangkai lagi. Fardu mandi yaitu 3. Cocok tidak? Cocok. Nah, yang cocok tidaknya itu siapa yang nentukan kira-kira? Ya perasaan kita, artinya pemahaman kita, Pak. Ya. Tapi di sini dijadikan apa? Khobar. Pak, saya mau tanya khobar ada berapa? Ada 4. Apa saja Pak? Kok banyak betul Pak tambahan? Fi'il isinya.
Khobar itu ada dua macam Pak secara umum. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu Dan khobar gairu mufrad. mufrad. Ya, yang khobar ghairu mufrad tadi itu ada jumlah, ada menyerupai jumlah. Yang jumlah ada dua, yang menyerupai ada dua. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur dan dzaraf ya. Sudah ya? Ada tiga. Kemudian di sini macam. Kira-kira kalau digabungkan enak nggak? Tiga macam seperti itu. Enak tidak, Pak? Enak. Iya. Kalau memang enak, berarti ini jadikan sandaran. Maka disebut dengan Mudhaf ilai. mudhafun ilaih. Mbak Wardah, Mas Jalal. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Berarti ini dibaca apa? A, I, U. Syai. Oke, Mas Jalal. Baca apa Mas Jalal? Asya'ah. Pak Irwan baca Asya'ah. Nah, setiap apa yang diucapkan itu akan dicatat oleh malaikat raqib, Pak, sama atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi harus kita bertanggung jawabkan seperti itu, Mbak ya. Saya mau tanya, kenapa menggunakan i kira-kira? Kan mudhaf ilaih, oke. Mudhaf ilaih itu jar. Jar itu bisa dengan kasroh. Kira-kira sampean ini model isimnya isim apa, Mbak? Isim mufrad kah, tasniyah atau jamak? Ayo Mbak, jawab aja Mbak. Yang penting nggak keluar dari kaidah itu. Kalau salah berarti cuma meleset, bukan salah sebenarnya, tapi meleset aja. Kurang benar seperti itu. Tidak tepat Ustaz. Nggak tepat kalau dibaca syai, kayak nggak cocok begitu. Oh, itu punya kaidah sendiri namanya sampean. Kalau kurang enak ke perasa. Sama dengan saya belum belajar nahwu. Kenapa dibaca ini? Ya enak ke lidah, lebih enak asyai. Kalau Pak Irwan, ayo. Siapa yang bilang asya'a itu harus dipertanggungjawabkan. Oh ya, asya'ah. Kenapa Pak? Isim gairu munsharif. Oh, ini loh Mbak. Kemarin itu ada contoh sohro'ah. Ya, karena itu karena memang belum sering praktek kan. Contoh sohro itu setelah alif ada hamzah, maka ini disebut dengan apa? Alif ta'nis mamdud. Alif ta'nis mamdudah itu bagian dari ilat isim ghairu munsharif. Sehingga ketika jar dia harus menggunakan fathah. Oke. Maka karena menjadi mudhaf ilaih hukumnya jar dan jarnya harus menggunakan fathah karena berupa isim ghairu munsharif. Kenapa isim munsharif? Karena di sini ada ilat alif ta'nis mamdudah. Oke, titik dua itu titik 1, titik 2, koma sama titik, yaitu ya artinya memulai baru seperti itu loh. Maka di sini dibaca apa kira-kira? Ahaduha. Mantap Mbak. Jadi apa? Yang jawab harus. Jadi mubtada. Apa? Mubtada Ustaz. Mubtada tuh Ustaz. Iya mubtada. 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 Benar ya mubtada ya. Pak sepakat Pak? Ini. Sepakat. Jadi adu argumen saja Pak. Kalau nggak cocok ya sehingga ya nggak apa-apa. Nanti kalau memang sama-sama itu pemahamannya sama-sama cocok dengan pemahaman, ya mau jadikan apa saja sampai. Nah, kalau ini isim apa namanya, Mas Jalal? Isim domir. Apa isim domir itu Mas Jalal? Oh, kata pengganti. Ya, jadi salah satunya itu kata pengganti. Di sini kira-kira dibaca apa kalau Pak Irwan? An-niyatu. Ya, jadi apa Pak kira-kira Pak? Khobar. Ya, pantas tidak? Coba kita artikan. Nah, makanya Pak, kalau baca ya jangan sampai kita cuma membaca, tapi juga berusaha mencari tahu apa maksudnya, apa artinya ya. Mencari tahu artinya dulu ya, sebelum mencari tahu maksudnya, mencari tahu artinya, kemudian cocokkan dengan pemahaman. Karena kita sudah menguasai mufradat, kadang sudah tahu maknanya satu-satu, tapi nggak paham itu muter-muter Pak. Dan itu saya rasakan. Bacaannya sudah benar, ya sesuaikan kaidah lah. Kemudian terjemahannya saya tahu semua, tapi nggak ngerti, nggak ngerti dengan yang dibaca. Sama Pak, pusing. Nah,
Jadi kita cocokkan. Berarti ahaduha artinya apa? Adapun salah satunya, maka kemudian disempurnakan dengan ini, yaitu niat. Cocok tidak? Cocok. Maka disebut dengan khobar. Nah, baru di sini. Ini mau diisi apa kira-kira? Bacanya apa terlebih dahulu? Pak. Fa, ya sudah. Ya ini. Ini bacanya fayan. Fayanwi. Ya. Fi'il Berarti mau diisi apa di sini? mudhari. Fi'il mudhari. Rofa, nasab atau jazam? Rofa. Berarti disebut Rofa. fi'il mudhari marfu seperti itu. Saya mau tanya alasannya, Mbak. Apa karena Karena dia enak maksudnya. enak di lidah? Enggak, Ustaz, Oh, enggak, bukan, Ustaz. bukan. Karena enggak Ustaz, punya argumen sendiri. Apa alasannya ini dibaca rofa? Kenapa rofa? Karena enggak dimasuki amil nasab sama amil Ya, jazam. benar, Pak. Pak. Benar. Ya. Alhamdulillah. Coba saya mau tanya, Mas Jalal. Ini rofanya dengan apa, Mas Jalal? Kok nggak kelihatan kok baca yanwi tapi rofa bilangnya. Biasanya kalau rofa itu pakai seperti itu kan, fayanwiyu. Berarti rofanya menggunakan apa, Mas Jalal? Ayo. Masih ingat sama materinya ketika pembahasan fil mudhari? Mankus. Iya kah rofa Iya. dengan mangkus? Adakah? Tidak Ustaz. Maksudnya Pak Irfan, eh, bantu Pak. Rofanya menggunakan? Muqaddar. Dhamma Pak muqaddar. Irwan, ya betul. Ini yang disebut dengan kira-kira dhammah muqaddar, maka gak boleh baca yu. Kenapa menggunakan muqaddar, Pak? karena Muqtal. Dia Ya, mutal akhir. Mutal akhir itu kalau rofa ya muqaddar, baik mutal ya atau mutal alif alif. Alif. atau mutal waw, sama ya. Yang maksur mangkus itu kalau isim, Mbak ya. Isim. Oh iya Ustaz. Sudah, berarti bacanya pas fayanwi. Berniat. Coba kita cari fa'il yang cocok, atau jangan-jangan sudah disimpan fayanwi maka dia berniat. Kemudian junub ini orangnya berniat kepada orang yang junub. Apa sih maksudnya? Coba kalau ini dijadikan fa'ilnya. Kan tadi sudah saya katakan setelah fi'il pasti fa'il, baik itu disimpan atau didhahirkan. Kita coba jadikan fa'il. Berarti dibaca fayanwil. Al-junub. Ya, berniat orang yang junub. Pantas tidak? Berniat orang yang berjunub. Orang yang berjunub. Maka berniat orang yang junub seperti itu. Paham? Maksudnya pas tidak? Maksudnya? Pas. Ya, maka butuh sekarang kata-kata niat itu butuh pada objek atau tidak? Berniat. Betul. Butuh. Coba kita jadikan objeknya di sini. Maka disebut dengan maf'ulun. Maf'ul bi. Sehingga dibaca Raf'al. ya. Raf'al. Coba di sini janabah artinya junub. Menghilangkan raf'a itu artinya menghilangkan junub. Pas tidak kira-kira kalau ini dijadikan satu? Berniat orang yang junub menghilangkan junub. Pas tidak kira-kira? Maka dibaca apa kira-kira di sini, Pak? Janabati. Ya, dijadikan apa maksudnya? Maka dijadikan apa kira-kira? Mudhof ilaih. Mudhafun ilaih. Ya, ternyata coba kalau kita perhatikan mutar-mutar di situ saja kan, Pak? Mubtada, khobar, fi'il fa'il, ya mudhaf ilaih. Ya. Sudah ya? Berarti raf'al janabati, nanti ada namanya au. Au itu disebut dengan huruf atof, sehingga kalimat yang terletak setelahnya itu harus ikut pada kalimat sebelumnya. Berarti kalau di sini dibaca ti, maka dibaca awil Hada. ya menjadi maktuf. Maktuf. Itu bagian isim tabi namanya, isim yang ikut pada kalimat sebelumnya, naat atau taukid badal. Yang ikut itu disebut dengan maktuf. Hadas. Kemudian di sini disifati, Pak. Namanya naat. Naat itu juga
bagian dari isim yang dibaca Tawabi. iya, ikut pada kalimat sebelumnya, tawabi. Oh, Maka dibaca Berarti awil al-akbar. hadasil apa? Akbari. 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 Atau berniat menghilangkan hadas besar. Begitu juga di sini ikut juga berarti dibaca Nahwa. Wi. Wanah. nah, apa? Wanahwa dzalik. Wanah. Wanahwa. Maka kita cocokkan fayan wil junubu rof al janabati awil hadasil akbari Akbari. Wanahwa. wanahwa atau wanahwi atau wanahu. Wanahwa. Ini maktub. Maka di sini butuh yang namanya pemahaman. Nah, jadi fayanwi kita cocokkan. Maka berniatlah orang yang junub menghilangkan jenabah, ya, menghilangkan atau menghilangkan hadas besarnya. Kemudian di sini ikut pada rof'ah tadi bilangnya. Jadi dibaca wah. Kenapa? Karena pemahamannya berniat orang yang junub terhadap seumpama yang sudah disebut. Itu ya. Ya. Jadi dipotong di sini nanti. Pak. Jadi mentakdir lafadz ini seakan karena maktuf itu seperti ini, Pak. Atau maktuf itu adalah seakan-akan mengulang lafadz yang sama. Paham, Pak ya? Jadi mengatakan awil hadasi itu sama dengan mengatakan rof'ah hadasi seperti itu. Rof'al hadasil akbari. Ya. Jadi fayan wil junubu, saya ulangi, seakan-akan kalau atof itu mengulang lafadz yang sama. Kalau saya mengatakan Pak Irfan datang dan Pak Irwan itu sama dengan apa? Pak Irfan datang dan Pak Irwan datang. Datangnya itu harus diulang-ulang. Jadi mengatakan fayan wil junubu rof al janabati awil hadasil akbari sama dengan mengatakan fayan wil junubu rof al janabati wa au rof seperti itu. Au rof al janabati au ya rof al hadasi seperti itu ya. Rof al hadasil akbari au yanwil junubu nahwa dzalika. Jadi seperti itu nantinya. Jadi sudah pas. Kalau dzalika ini bagian dari apa? Masih ingat, Pak? Mas? Isim isyarah. Ya, isim isyarah. Itu hukumnya apa, Mbak? Mabni. Isim yang mabni ada berapa? Mabni. Isim yang mabni ada berapa? 9. Pak, banyak betul, Pak. Ustaz, isim isyarah. Ya, Isim kan, dhamir. saya tambah, Pak, ya lupa. Isim 6 dhamir di tambah. sini Sarah. Iya, Iya. iya, iya. Enggak apa-apa. Ada yang wajib itu sebenarnya 6. Ada 6 yang wajib, yang lain itu sebagian saja. Tapi enaknya yang kaidah umum itu 6 saja, Pak, ya. Itu enggak ada kerjaan saja saya tambah. Nah, kalau di sini sudah bisa baca yanwi, di sini mudah saja ya, kita copy, Pak. Kalau yang sama itu copy, berarti bacanya apa? Tanwi. Ya, berarti lagi-lagi butuh fa'il nantinya. Fa'il. Nah, di sini fa'ilnya, Mbak. Berarti dibaca apa, Mbak? Al-haidu. Ya, sehingga artinya dan berniat orang yang haid, ya orang yang haid, wan, jangan salah kalau di sini baca du, berarti dibaca nah, disebut dengan apa? Ma tu Ma'tuf. wan nufasa'u. Ya. Wan. Berniat apa? Lagi-lagi sama di sini. Maka menjadi maf'ulun bi, berarti dibaca Raf'al. nah, dan lagi-lagi di sini sandarannya menjadi Hadat. mudhaf Ada. ilaih namanya. Berarti dibaca raf'a hadasil. Ada. Nah, Hayudi. lagi-lagi mudhaf ilaih lagi. Ya, Haidi. raf'a hadasil haidi. Kemudian ikut lagi, berarti dibaca wan nifas awin nifasi. Hadatil haidi. Haidi awin nifas. Nah, maka jadilah bacaannya seperti ini. Maka silakan sekarang Mbak Wardah, saya khusus ini karena sampean nggak nyambung dari tadi terus. Maksudnya keluar masuk itu. Ayo malam ini baca sampean ini. Yang lain ngalah dulu. Ya, bacaannya apa? Ayo silakan. Ini sudah tadi di Gak apa-apa ya.
Ya. Gak apa-apa, monggo. Ayo silakan baca. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, Pak. Iya sampean yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fara'idul ghusli. Faslun. Wa fara'idul ghusli thalathatun asya'a. Iyakah mudhof ini nyandar tidak? Tanwin tidak? Wa fara'idul ghusli? Thalathatu asya'a. Terus. Thalathatu asya'a. Ahaduha an-niyatu. Wa yanwi al-junubu raf'al janabati awil hadathi al-akbari wa nahwa dhalika wa tanwi al-haidu wan nufasa'u raf'u hadathin al-haidi aw an-nifasi. Ya sudah, sampean menebus kesalahan yang tadi. Alhamdulillah, Ustaz. Yang tadi dibaca watanwil fayanwil junubi, terus apa lagi tadi? Ya kira-kira seperti itu. Sehingga pas artinya faraidul husli, fardu-fardu mandi, faslun al wa faraidul husli, dan adapun fardu-fardu mandi salah satu asya'a, ada 3 macam. Ahduha, salah satunya dari yang 3 itu an-niyatu ialah niat. Fayanwil junubuh raf'al janabati, maka berniat orang yang junub, kalau dia junub menghilangkan raf'al janabati, hilangkan junubnya. Atau hadasil akbari, awil hadasil akbari, atau menghilangkan hadas besarnya. Au ai fayanwil junubu nahwa dzalika, seperti itu. Atau berniat orang yang junub terhadap seumpama yang disebut tadi. Watan wilha, itu berniatlah orang yang haid, wa nufasa'u, dan orang yang nifas, menghilangkan apa? Raf'a hadasil haidi awin nifasi, menghilangkan hadas haid dan nifasnya. Ya, baik, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali pada pertemuan ke-6 nantinya. Membahas mansuratul asma. Dan masih dipanjangkan umur kita, disehatkan kita semua, keluarga kita semua, dimudahkan segala urusan kita. Amin, amin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. وكان قلبي خاليا قبل حب